proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, bertemu lagi dengan saya di sini dalam pelajaran sejarah Indonesia. Untuk materi kali ini, seperti yang telah dilihat tadi, jadi ada teks yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu teks proklamasi kemerdekaan. Nah, kira-kira menurut anak-anak di sini apa sih ada apa? Kira-kira dengan adanya proklamasi kemerdekaan itu apa yang kita rasakan saat ini? Dampaknya besar nggak sih? Pastinya sangat besar sekali kan? Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nih ya, proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan di Indonesia. Nah, tapi sebelum ke materi proklamasi kemerdekaan, kita akan belajar terlebih dahulu tentang ini ya, menyerahnya Jepang terhadap sekutu dan juga tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kira-kira seperti apa toh peristiwa Rengas Dengklok dan menyerahnya Jepang terhadap sekutu? Oke, kita akan bahas di sini. Pertama kita akan membahas tentang kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya gitu. Jadi sudah diterangkan dalam bab sebelumnya tentang Jepang di Indonesia dan bagaimana kalau dia mempergunakan Indonesia, memperbudak Indonesia untuk kepentingan mereka dalam Perang Asia Timur Raya gitu. Nah, kekalahan Jepang ini ditandatanganinya dengan cara perjanjian di kapal USS Missouri 2 September 1945. Itu adalah perjanjian secara resmi. Jadi secara resmi Jepang menyerah kepada sekutu di tanggal 2 September 1945. Tapi sebelumnya di tanggal jauh sebelum itu Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu gitu ya. Nah, sebabnya apa? Di sini ada sebab-sebabnya, yaitu adanya pertama sudah melemahnya kekuatan Jepang, dan kemudian ditambah dengan adanya pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, kenapa toh kok pengeboman itu sangat berdampak pada terhadap Jepang? Karena apa? Karena memang pengeboman itu tuh di tempat strategisnya Jepang gitu ya. Jadi di wilayah strategisnya Jepang, terutama di wilayah kawasan industrinya Jepang. Kota Hiroshima dan Nagasaki itu kota kawasan industri Jepang pada saat itu. Jadi kawasan industri Jepang membuat senjata, membuat kapal untuk kepentingan perang mereka gitu. Nah, makanya dampaknya sangat besar sekali terhadap Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, karena pusat persenjataan dan pusat pabrik kawasan industrinya sudah diserang oleh sekutu. Gitu ya. Nah, kemudian terhambatnya seluruh kegiatan Jepang termasuk pemasokan bahan mentah tadi dari pengeboman. Kalau kegiatan industri terganggu, otomatis nanti semuanya juga terganggu dari segi ekonomi, politik, sosial maupun transportasi pun juga akan terganggu semuanya. Sehingga kebutuhan Jepang sendiri pun itu tidak terpenuhi. Nah, ngurusin dirinya sendiri susah, apalagi ngurusin perang gitu. Makanya lemah banget keadaan Jepang saat itu, lemah banget di pasca pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Itu ya. Jadi ini awal-awal kenapa kok bisa Indonesia lepas dari Jepang, karena Jepang udah mengalami lemah dulu. Nih. Gitu. Oh, ini ada beberapa pertanyaan, coba silahkan dijawab ya. Kalau bisa silahkan dijawab, kalau enggak nanti silahkan kita cari tahu jawabannya. Pertama, mengapa Jepang sangat bergantung pada bahan-bahan mentah dari negara-negara yang didudukinya di Asia? Kenapa kira-kira? Nah, jawabannya sudah kita ketahui di slide sebelumnya, karena memang bahan-bahan mentah itu didapatkan dari daerah jajahannya, karena Jepang sendiri sangat kecil
dan yang maju itu industrinya, sumber daya alam dan manusianya pun terbatas gitu, sehingga membutuhkan negara jajahan untuk suplai sumber daya alam untuk kepentingan perang Asia Timur Raya termasuk Indonesia. Itu ya. Kemudian yang kedua, apa keterkaitannya antara pengeboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki terhadap kemerdekaan Indonesia? Kira-kira kaitannya apa? Yang ketiga, apa yang melatar belakangi golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 45? Kira-kira apa? Oke, untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ini akan kita cari tahu dalam video kita selanjutnya. Jadi tetap stay tune, nonton videonya sampai akhir, nanti kita akan tahu kira-kira kenapa sih dan bagaimana sih dan apa tuh Rengas Dengklok itu akan kita pelajari pada video kali ini. Semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada ini ya. Bagaimana politik di Indonesia pasca menyerahnya Jepang pada sekutu gitu. Jadi seperti apa toh di awal-awal kemerdekaan gitu, sesudah Indonesia lepas dari Jepang dan sebelum Indonesia merdeka itu seperti apa? Nih ya, jadi sebelumnya pada tanggal 7 September 44, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur ini akan dimerdekakan gitu. Tujuannya apa? Karena ini ya, pada tanggal 7 September 44 dia itu udah sadar, udah tahu bahwa Jepang ini udah mulai lemah. Kekuatan Jepang dalam perang Asia Timur Raya ini udah mulai lemah, sehingga Jepang tetap ingin meyakinkan daerah jajahannya termasuk Indonesia agar bangsa jajahannya ini mau membantu dalam perang Asia Timur Raya begitu. Jadi ini taktiknya Jepang dulu nih. Mereka udah tahu bahwa mereka udah lemah di perang Asia Timur Raya. Tapi untuk menggalang kekuatan, mereka pergunakan janji-janji kemerdekaan. Padahal janjinya janji palsu ya. Siapa yang di sini suka memberi janji palsu? Ayo, awas ya, jangan kayak Jepang ya. Kemudian di sini ya, 1 Maret 45 itu dibentuk BPUPKI. Dan kemudian 7 Agustus 45 diganti menjadi PPKI gitu. Jadi di sini ada untuk merealisasikan janjinya Jepang ini membentuk BPUPKI di sini biar Indonesia semakin yakin terhadap janji kemerdekaan Jepang. Wah, ini ya. Kemudian ternyata pada tanggal ini sebelum diganti menjadi PPKI pada 6 dan 9 itu ada peristiwa pengeboman. Nah, peristiwa pengeboman itu seperti apa pada tanggal 6 dan 9 yang membuat tadi ya udah jelaskan ya bahwa pada tanggal 6 dan 9 itu ada pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang semakin melemah. Dan berita pengeboman itu pun akhirnya sampai ke golongan tua dan golongan muda. Nah, di sini terjadilah pertentangan antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia dalam menentukan arah Indonesia ke depannya. Nah, kira-kira seperti apa ya pertentangannya? Akan kita saksikan di slide selanjutnya. Oke. Nah, sebelumnya ini ya, pada tanggal 9 Agustus 45 ini Soekarno-Hatta itu dan Dr. Rajiman terbang ke Dalat Vietnam untuk memenuhi panggilan Marsekal Terauchi. Jadi mereka bertiga itu diundang ke Dalat Vietnam untuk membicarakan suatu masalah. Tapi mereka bertiga nggak tahu kira-kira akan dikasih masukan apa, diajak rembukan apa, itu belum tahu ya. Mereka bertiga belum tahu karena pada tanggal 9 ini mereka bertiga belum tahu kalau ternyata Jepang udah mulai melemah dan udah mulai menyerah terhadap sekutu, belum tahu ya. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 45, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation atau BBC tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Jadi Sultan Syahrir dari golongan muda, dia mendengar berita itu. Nah, golongan muda menggebu-gebu, antusiasnya sangat menggebu-gebu, tidak seperti golongan tua ya. Jadi golongan muda ini punya ambisi, oh ternyata Jepang udah mulai melemah. Akhirnya dia mulai berusaha agar kemerdekaan segera dikumandangkan, cepet-cepet gendang gitu, seperti itu. Itu golongan muda kayak kalian ya, yang menggebu-gebu semangat apapun gitu. Nah, di sini ini ya, sepulang dari Dalat Vietnam pada tanggal 12 Agustus 45,
Jepang mengabari bahwa akan memberi kemerdekaan setelah sepulangnya dari Dalat Vietnam itu pada tanggal 12 Agustus ini. Jadi 9 Soekarno-Hatta dan Dr. Rajiman dipanggil, tanggal 12 mau diberi janji kemerdekaan. Gitu. Nih ya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda gini. Nah, di tanggal 14 Agustus, jadi ini tanggal 14 Agustus itu Jepang sudah mulai menyerah kepada sekutu tanpa syarat di sini tanggal 14 Agustus 45. Tuh. Nah, di sini golongan muda dan golongan tua mulai berdebat nih. Golongan muda berdebat seperti apa? Jadi, golongan muda ini menganggap bahwa kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya itu salah disikapi oleh golongan tua gitu. Salah disikapi seperti apa? Harusnya kalau Jepang udah menyerah, yuk kita segera cepet-cepet untuk mengumandangkan kemerdekaan. Jangan sampai nanti Jepang menyerah, kemudian Jepang udah kalah, tapi kita masih tidak mau memerdekakan diri. Takutnya banyak negara lain yang menginvasi, atau takutnya nanti malah Jepang memanfaatkan itu untuk menarik Indonesia kembali gitu. Jadi kekalahan Jepang salah disikapi oleh golongan tua, oleh Indonesia. Itu menurut golongan muda. Nah, menurut golongan tua, di sini kita nggak boleh terburu-buru, harus dirapatkan matang-matang dulu kalau ingin melakukan kemerdekaan gitu. Jadi golongan tua ini berusaha ingin merapatkan terlebih dahulu dalam sidang PPKI, yaitu mau didapatkan pada tanggal 16 Agustus seperti itu. Dan golongan muda ini ya, golongan tua ini ada alasan sendiri. Nanti kalau misalkan kita terburu-buru, takutnya nanti malah kita ini sama Jepang malah diberi penderitaan lebih banyak lagi. Kita nggak menurut Jepang gitu. Padahal Jepang udah kejam sekali dengan kita. Kalau kita nanti menentang, takutnya kita malah tambah sengsara. Kemudian ini jangan sampai proklamasi ini memancing kemarahan Jepang yang lebih parah lagi seperti tadi ya gitu. Dan Jepang ini udah memberi janji kemerdekaan pada kita. Jepang itu udah memberi janji kemerdekaan pada Indonesia, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi janji awalnya Jepang mau diberi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 45 gitu. Itu ya. Oke. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus itu tepat jam 8, golongan muda ini menggelar rapat di sini. Menggelar rapat yang tujuannya ini ingin mendesak Soekarno-Hatta. Nih, di tanggal 15 jam 8 malam. Nah, padahal di tanggal 15 ini Soekarno-Hatta juga sudah rembukan bahwa mereka mau mengadakan rapat di tanggal 16 Agustus 45. Gitu ya. Tuh. Jadi ada dua perbedaan pendapat, golongan muda dan golongan tua sama-sama rapat di situ, golongan muda dan golongan tua, ya. Oke, maaf ya banyak gangguan tadi, ada suara-suara seperti ini, mohon dimaklumi ya. Jadi lanjut aja di sini ya. Tetapi di sini pada 16 Agustus 45 jam 4 pagi itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Apa tuh peristiwa Rengas Dengklok itu? Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa di mana Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda ke daerah Rengas Dengklok. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya golongan muda ini punya tujuan ya, selain ingin mendesak Soekarno-Hatta, dia punya tujuan agar Soekarno-Hatta ini tidak terpengaruh dari Jepang. Karena mungkin kenapa kok harus nunggu aman dulu, harus pakai PPKI, kemungkinan besar ini karena pengaruh Jepang gitu, menurut golongan muda. Makanya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar aman di situ. Nah, itu ya. Nah, padahal tadi Soekarno dan Hatta ingin rapat PPKI ya. Lah terus bagaimana rapatnya? Otomatis rapatnya batal ya. Jadi rapat PPKI batal karena Soekarno-Hatta sedang diamankan di daerah Rengas Dengklok gitu. Jadi unik sekali ya di sini ya. Nggak jadi rapat karena Soekarno-Hatta sedang diamankan di sini. Gitu.
Nah, kemudian setelah di Rengas Dengklok ada perundingan-perundingan gitu ya. Kemudian ada kesepakatan antara Wicana dan dari golongan muda dan Ahmad Subarjo dari golongan tua. Ini kesepakatan ini di Jakarta ya. Jadi mereka sepakat, oke, aku akan bilang pada Soekarno-Hatta agar proklamasi diadakan secara secepatnya gitu di tanggal 17 Agustus tahun 45. Akhirnya nanti Soekarno-Hatta dijemput dari Rengas Dengklok lalu dibawa ke Indonesia kembali gitu ya. Dibawa ke Jakarta kembali, maaf. Jadi dari Rengas Dengklok dibawa ke Jakarta kembali di sini. Dan akhirnya terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Nah, ini ada gambar ya. Gambar ini gambar peristiwa Rengas Dengklok ketika perundingan antara golongan tua dan golongan muda. Lalu ini yang dari Rengas Dengklok, petanya seperti ini. Jadi Rengas Dengklok itu berada di daerah Karawang, Jawa Barat, kurang lebih 81 km dari kota Jakarta. Jadi tempatnya ini tempat cukup strategis gitu ya. Oke, seperti itu ya, kita udah belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok maupun peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Dan untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan, persiapan proklamasi kemerdekaan, tapi di video selanjutnya ya. Jadi tetap saksikan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa, misalkan tadi ada yang kurang atau yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar atau forum diskusi kelas. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.